di manakah posisi Jokowi di antara bakal calon presiden yang akan berlaga pada tahun 2024? Putra sulungnya, Gibran Rakabuming, menjadi jurkam Ganjar Pranowo, bakal calon presiden diusung oleh PDI Perjuangan. Sementara Jokowi lebih banyak bermesraan dengan Prabowo yang akan maju dari Gerindra. Lalu bertemu dengan Surya Paloh dan menyampaikan ada sedikit hasrat, kira-kira seperti itu, karena Surya mengaku Jokowi bertanya siapa ya bakal calon wakil presidennya Anies. Apakah Jokowi ada di dua kaki, Ganjar dan Prabowo, atau Jokowi ada di tiga kaki, seperti larutan cap kaki tiga? Nah, coba kita dengar gimana pandangan Buya Tafta. Iya. Gimana Buya? Ini apa ya? Jokowi ini dahsyat betul ya. Iya. Dahsyat maksudnya. Coba kita flashback sedikit. Dulu orang kan underestimate sama dia, iya. ya kan? Sebagai putra daerah, anak rakyat biasa, cuma berangkat sebagai wali kota Solo, ya kan? Terus naik kelas jadi gubernur, ya. Dan terus dianggap pelongo, lalu jadi presiden 2 periode lagi, ya kan? Tapi citra diri dia sebagai orang yang dikesankan tidak pintar, ya, anak deso dan seterusnya itu kan masih melekat, ya kan? Betul. Nah, tiba-tiba ya di ujung jabatannya yang kedua ini, dia melakukan manuver ya yang bisa apa namanya ya menimbulkan kehebohan begitu rupa. Gonjang-ganjing politik. Seakan-akan ini dia memainkan sebuah orkestra yang menyedot perhatian banyak orang ya, termasuk pelaku-pelaku politik yang ada di pinggiran, gitu kan? Kan jadi kok dahsyat betul orang ini gitu kan? Ini mungkin ada hubungannya dengan dia merasa sukses sebagai presiden ya. Kalau kita menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif hasil survei kan 80% rakyat puas ya dengan kinerja presiden ini. Ya artinya ini bukan semata-mata soal teknis puas ya kan? Ini juga menyangkut sebuah preferensi politik yang ada di balik rasa puas itu. Berarti Jokowi adalah orang yang harus kita ikuti syaratnya, gitu kan? Kira-kira kayak gitu. Lihat dari perspektif rakyat, atau setidaknya Jokowi menganggapnya kayak gitu. Nah, kalau gitu, ini saya punya simpatisan besar sekali, orang yang puas terhadap saya. Masa saya tidak memberikan apa-apa terhadap masa depan politik kita, gitu. Atau masa saya tidak bisa mengendalikan mereka? Atau ya kayak gitu ya kan? Masa saya lengser ke Prabon begitu saja gitu kan? Jadi dia mesti meninggalkan legacy gitu kan? Jadi warisan politik yang harus dia titipkan. Nah, cuma soalnya sekarang ini bercabang kan? Ini sebetulnya orang ini mendukung Ganjar apa Prabowo gitu kan? Dua-duanya diopeni, ya kan? Yang satu memasang anaknya, yang satu dia sendiri cawe-cawe gitu kan? Bermesraan segala macam kayak gitu. Nah ini lebih kompleks lagi dari Budiman nih, ya kan? Pesan simbolik apalagi yang ingin dia sampaikan kepada publik, ya kan? Melalui manuvernya yang berkaki dua tadi itu, ya kan? Atau tiga kaki. Atau tiga kaki tadi. Temu Surya nanyain cawapres Anies siapa nih? Jadi kelihatan dia tampil semakin tanpa beban, gitu loh, ya kan? Dia tanpa beban di depan partainya sendiri, ya kan? Karena dia bisa bersinggungan dengan Prabowo begitu entengnya, ya, begitu nggak ada problemnya, ya, nggak ada beban. Lalu pada yang sama juga ngutus anaknya, ya kan, untuk mengatakan bahwa saya bukan sama sekali acuh terhadap masa depan PDIP atau Ganjar, gitu kan. Jadi semua orang dibikin blingsatan sama dia, ya kan, dibikin blingsatan sama dia. Jadi maestro betul dia, ya kan, di ujung karirnya itu sebagai presiden di masa jabatannya. Ini seperti ingin membalik yang kamu bilang saya dungu, yang saya bilang lugu dan sebagainya. Ini saya buktikan bahwa tidak seperti yang kalian bayangkan, gitu kan? Ketika kalian bingung membayangkan apa yang saya lakukan, maka undang-undang tentang persyaratan calon wakil presiden yang usianya 40 tahun akan berubah jadi 35 tahun. Wah, itu
Kalau terjadi itu presiden buruk itu. Loh, kan ketika orang menyebut kemana arah dukungan Jokowi, gerakan Budiman, Ya. tiba-tiba yang muncul DPR dan pemerintah sepakat. Calon wakil presiden usianya 35 tahun. Pokoknya sesuai dengan usia Gibran Rakabuming, putra tertuanya. Andaikan perubahan undang-undang itu terjadi dalam situasi normal, ya kan, mungkin bisa kita tolerir, ya kan. Tetapi karena ini berhubungan atau berhimpitan erat dengan kepentingan politik yang bersifat pragmatis, ya, maka orang bisa berkata, ini undang-undang kok dinego untuk urusan politik yang bersifat praktis, kayak gitu kan. Kan perubahan undang-undang itu harus punya alasan darurat tertentu, ya kan, alasan yang cukup kuat, yang strategis. Baru undang-undang bisa kita nego untuk dirubah. Tapi kalau alasannya untuk meloloskan orang, itu kan presiden yang buruk, karena undang-undang menjadi terkooptasi oleh kekuasaan politik, gitu, oleh hasrat kekuasaan, kayak gitu-gitu. Lalu apa bedanya dulu dengan Orde Baru? Nah, betul. Gitu kan. Hasratnya mas apa lah ya. Tapi jadi poinnya adalah bukan pada perubahan undang-undangnya, ya kan, tapi dalam situasi apa dan alasan apa dia dirubah. Kayak gitu. Nah, ini kan banyak yang membaca gini, Bu. Kalau ini disetujui amandemen undang-undang misalnya dari 40 tahun menjadi 35 tahun usia bakal calon wakil presiden, maka Gibran mungkin akan menjadi bakal calon Prabowo. Kalau sudah kayak begitu kan semakin jelas tuh. Jokowi berarti memilih Prabowo. Kira-kira mungkin nggak ada jadi ketua Dewan Pembina ya, Bu? Di Gerindra. Bisa aja. Kekuasaan politik Golkar itu ada di ketua Dewan Pembina. Iya memang. Iya kan? Dia bisa jadi ketua Dewan Pembina di 3 partai sekaligus. Nah, jadi poin yang ingin saya katakan adalah perubahan undang-undang itu kalau konteksnya seperti ini menjadi presiden buruk. Nanti akan tiba satu masa kita nggak tahu ada presiden yang punya anak 25 tahun, undang-undang dirubah lagi, kayak gitu. Itu yang saya maksud. Jadi bukan soal perubahannya itu, tapi berada dalam konteks situasi dan alasan apa undang-undang itu harus dirubah. Tapi kalau alasannya untuk menggolkan seseorang, karena dia melekat pada penguasa, ya itu kan buruk, ya kan? Itu kan buruk. Presiden. Tapi mungkin nggak ini bisa dipahami sebagai bagian dari manuver Jokowi gitu ya. Selain dia coba main di, mungkin ya kita lihat tuh dia di sama Ganjar sama Prabowo sama kemudian Surya ketemu, kemudian sudah mulai menjajaki siapa sih cawapresnya Anies gitu. Nah, itu kan menjadi ini ya, apa namanya? Jangan-jangan nanti Anies dipasangin sama Gibran, jangan-jangan. Iya. Nah, bedanya Soeharto walaupun dia penguasa, kan sama-sama presiden. Soeharto itu kekuasaannya sangat bulat ya. Real di tangan dia, ya kan? Bukan diimajinasi orang saja, real karena dia lakukan betul itu. Dan dia buktikan dari waktu ke waktu. Jokowi ini kan sama punya kekuasaan yang resmi sebagai presiden, kepala negara, sebagai kepala negara dan seterusnya. Cuma ini kan dua karakter yang berbeda, ya kan? Dua-duanya orang Jawa dan pribadinya berlapis-lapis, ya kan? Dia tidak pernah hitam putih, enggak, itu nyampur jadi satu. Pandai menyembunyikan kehendak sesungguhnya. Pandai menyembunyikan seleranya segala macam. Dia mendukung Prabowo, bukan semata-mata senang kepada Prabowo, tapi juga ada pesan lain yang ingin disampaikan mungkin ya kepada Mega bahwa Anda tidak bisa dikte saya, gitu kan? Bisa kayak gitu loh, ya kan? Sebaliknya dia juga utus anaknya itu untuk jadi kampanye Gerindra, ya kan? Ganjar ya. Kan dia juga ingin menyampaikan pesan yang lain, kayak gitu-gitu. Jadi ini orang memang kompleks gitu ya, kompleks, berlapis-lapis. Dan dengan cara itu dia menjadi maestro, iya kan? Maksud saya orang selalu mencoba mencari tahu isyarat-isyarat politik yang diberikan oleh Jokowi, gitu, ya kan? Menebak-nebak pergerakan dia selalu dibaca dengan rupa-rupa dengan rupa-rupa perspektif tuh, dengan rupa-rupa alasan dan kepentingan, gitu kan? Kayak gitu-gitu. Dan Jokowinya di rumah paling sambil ngopi, pusing nih ya. Iya, main sama cucunya kan. Betul. Kayak gitu-gitu. Jadi emang Jokowi luar biasa dalam pengertian tadi itu, menjadi teka-teki silang ya, yang setiap orang merasa harus mengisi gitu kan.
Dan setiap kali kepergok, kelebihan huruf gitu kan, nggak jadi lagi. Dan semua orang merasa GR. Pendukungnya Ganjar merasa, wah Jokowi udah kesini karena Bu Iriana itu udah pakai garis hitam putih gitu kan. Oh, sementara Prabowo senyum-senyum aja kan. Iya, kayak gitu. Projo kan dukung Prabowo. Projo dukung Prabowo gitu ya. Projo dukung Prabowo dapat hadiah lagi kan dari Wamen jadi menteri. Nah, ketua Projonya itu. Orang juga bisa berasumsi bahwa karena Projo mendukung Prabowo membawa misi Jokowi, maka dapat hadiah jadi menteri. Ya kan sebetulnya Projo itu diciptakan pada saat Pilpres untuk mendukung Jokowi, ya kan? Kenapa dia masih tetap eksis segala macam? Ya karena dia punya kepentingan lain untuk memberikan arah apa maunya Jokowi. Jadi dia punya punya relawan gitu loh. Saya tidak mendukung secara eksplisit, tapi kalau Projo kan urusan pendukung saya, bukan saya, gitu kan? Tapi kan nggak bisa dipisahkan, gitu. Tidak mungkin dong pro Jokowi mendukung orang yang tidak diinginkan Jokowi. Iya, nggak mungkin lah. Orang pasti bisa, apalagi dapat giveaway lagi kan jadi menteri. Ya kayak gitulah. Jadi memang 5 tahun pertama Jokowi masih dianggap sebagai presiden kaleng-kaleng gitu ya. Apa namanya, dari daerah lugu, bahkan orang kasar sekali menyebutnya dungu atau apa segala macam. 5 tahun kedua dia ingin memberikan bukti bahwa Anda pada waktunya akan bingung dengan dan ini sekarang terbukti. Iya. Semua orang bingung gitu. Tapi akhirnya semua orang menebak-nebak dengan manuvernya. Yang membuat dia punya sikap percaya diri yang cukup penuh ya. Di tengah banyak orang yang terutama orang-orang yang terdidik gitu kan. Setelah dia buktikan melalui kerja-kerja pembangunan yang dilakukan terutama yang berkaitan dengan infrastruktur ya. Yang terus kemudian terbukti bahwa 80% rakyat suka, merasa puas segala macam, itu harga dia di situ. Yang membuat semua elit partai mencoba merapat ke dia, ya kan. Kalau nggak merapat itu karena nggak ngambek aja karena nggak diterima, ya kan. Karena ada efek elektoral yang cukup besar pada orang yang puas terhadap Jokowi. Betul. Dan jangan-jangan itu juga yang membuat Jokowi merasa mungkin gitu ya, bisa jadi ini juga bisa juga manusiawi kalau kemudian dia jadi gede kepala kan. Benar atau salah yang saya lakukan pasti semua orang menganggap benar. Karena tingkat kepuasan terhadap saya 84%. Kan? Akhirnya dia bisa semena-mena tuh. Itu salah satu alasan kenapa Anies tidak kunjung naik ya. Karena kan tesis perubahan itu sebetulnya against Jokowi, iya kan? Logikanya nggak ketemu. Bagaimana dia ingin mendapatkan suara dalam jumlah yang cukup besar, dia menyerang Jokowi yang pemilih, yang rakyat 80% suka, iya kan? Kayak gitu. Artinya logika politiknya nggak ketemu, nggak ketemu. Dia menyerang orang yang lagi disenangi rakyat, iya kan? Kira-kira kayak gitu. Dan mirip sama Ganjar dengan Prabowo kan? Ganjar sama Prabowo sama-sama bilang bahwa mereka didukung oleh Jokowi. Tapi Ganjar selalu pakai baju merah, Jokowi selalu pakai baju putih. Gitu. Dan kemudian kantong itu, kan biasa pakai kantong 4 biji. Itu dipotong semua, dibuang semua tuh kantongnya tuh. Nggak pakai kantong. Nggak pakai kantong lagi dia. Udah kayak pakai baju putih kayak Jokowi lah, betul. Jadi poin saya adalah, ya kan, apa namanya, soal terakhir, soal Anies tadi itu. Jadi siapapun yang ingin, yang di luar ya, yang di luar Ganjar ya, ingin melakukan untuk mendapatkan simpati elektoral dari rakyat, dia tidak bisa against Jokowi. Karena rakyat terlanjur suka 80%. Karena itu dia harus mencari angle yang lain. Pesawat yang mau jemput pun. Iya, biasa itu. Angle yang lain, ya kan? Dan itu kelihatan mulai dilakukan oleh Anies juga. Dia mulai mengetengahkan isu-isu kebangsaan. Tapi waktunya udah terlalu mepet. Dan sekarang dia ngomongnya udah mulai perbaikan. Perbaikan kayak gitu-gitu itu, ya kan? Karena Anies tidak cukup mengandalkan captive marketnya itu, ya, yang dari kelompok yang disebut sebagai politik identitas itu, ya. Dia mengental cukup setia tapi tidak cukup banyak, gitu kan? Sehingga dia tidak bisa bersaing dengan
Prabowo dan Ganjar secara elektoral gitu, karena pendukung fanatik dia itu terlalu sedikit, kayak kan. Berat lah buat berat. dia didorong ya. Nah artinya untuk menambah kan dia harus masuk ke isu yang lain, gitu. Kayak gitu. Ya memang semuanya masih terus berjalan. Iya berjalan. Ya, nah kita lihat apakah Jokowi nanti akan menggunakan satu kaki, dua kaki, atau seperti larutan cap kaki 3. Kita lihat saja nanti.